Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indiani Dwi Mutia. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 7 pada bab 2, yaitu materi mengenai norma. Jadi, pada hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan norma. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Kita langsung saja masuk ke materi, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, apa kamu pernah dengar istilah norma ini? Kalau iya, berarti kamu sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan norma. Kalau tidak, di sini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan norma. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa perbedaan antara norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Jadi, yang dimaksud dengan norma ini mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Kalau kebiasaan bisa diartikan perbuatan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama, dilakukan dengan sadar dan ada tujuan yang jelas. Nah, contohnya apa? Contoh dari kebiasaan yaitu kalian sering belajar, misalnya malam-malam sekitar sehabis sholat maghrib, itu kan kalian sering melakukannya secara berulang-ulang kan? Nah, ini kalian lakukan secara berulang. Tujuan dari kalian belajar itu apa? Supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, aktivitas belajar yang kalian lakukan itu pasti dilakukan dengan secara sadar. Jadi, itu yang dimaksud dengan kebiasaan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan adat istiadat, perilaku budaya, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu adat istiadat perkawinan. Setiap suku memiliki adat istiadat perkawinan yang berbeda. Jadi, adat istiadat ini sebelumnya sudah ditetapkan oleh para leluhur kita dan sudah diterima di dalam lingkungan adat itu sendiri. Jadi, setiap suku atau setiap lingkungan mempunyai adatnya tersendiri. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tujuan dibuatnya norma, kebiasaan, dan adat istiadat dalam masyarakat itu apa sih? Ya, jadi tadi kan artinya sudah kita ketahui nih, bahwa kalau norma itu aturan tingkah laku, kalau kebiasaan itu suatu hal yang kita lakukan secara sadar dan terus-menerus untuk mencapai tujuan. Dan adat istiadat ini suatu perilaku ataupun peraturan yang sudah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya, untuk apa di dalam masyarakat itu ada norma, ada kebiasaan, ada adat istiadat? Nah, jawabannya ini dia. Diadakannya norma, kebiasaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, dan keadilan bagi masyarakat. Tadi kan inti dari ketiga hal ini adalah intinya semua aturan. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kalau masyarakat atau di dalam lingkungan kita hidup tanpa adanya aturan, kira-kira yang kuat akan semakin menguasai kaum yang lemah.
Nah, makanya kita membutuhkan suatu aturan dalam kehidupan di masyarakat. Tadi kan kita sudah belajar berbicara apa arti norma nih. Kita harus tahu juga norma ini berasal dari mana sih? Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norms. Arti dari norma ini adalah suatu pokok kaidah, patokan, dan pedoman. Jadi, norma itu bisa disebut kaidah tingkah laku, patokan tingkah laku, dan pedoman tingkah laku. Jadi, kita dalam bertingkah laku itu ada patokannya, ada kaidahnya. Nah, tingkah laku kita itu disebut baik atau tidak. Kita harus berpatokan pada norma yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita sudah berbicara tentang apa pengertian dari norma. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam norma dan sanksinya. Nah, ternyata norma itu juga memiliki sanksi. Oke, kita lanjut. Sanksinya itu berupa apa sih? Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara mengenai norma, kita bisa berbicara berdasarkan sumbernya dan berdasarkan pengikatnya. Nah, kita membahas berdasarkan sumbernya terlebih dahulu. Jadi, norma itu ada 4. Norma itu terdiri dari norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, di antara keempat norma ini, biasanya yang sering terbalik itu antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dan masih banyak anak didik saya ataupun di antara kalian susah membedakan mana sih contoh yang termasuk dari norma kesusilaan dan mana juga yang termasuk contoh dari norma kesopanan. Nah, nanti kita cari tahu apa bedanya dan bagaimana cara membedakan antara norma kesusilaan dan norma kesopanan. Sekarang kita bahas dulu masing-masing dari norma ini. Kita mulai dari norma kesopanan. Norma kesopanan ini sumbernya dari tingkah laku manusia. Nah, contoh dari norma kesopanan ini, misalnya bertingkah laku sopan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, ataupun bersalaman dengan orang tua saat kita mau pergi ke sekolah. Nah, itu juga salah satu contoh dari norma kesopanan. Jadi, contohnya kalau kita berbuat tidak sopan, pasti kita akan ditegur. Nah, teguran itu merupakan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat ataupun kita mendapatkan cemoohan. Misalnya, kalau kalian berbuat tidak sopan kepada guru kalian, pasti salah satu teman kalian atau guru kalian menegur kalian. Nah, misalnya, kenapa sih kok kayak gitu? Kamu gak sopan, kok kamu kurang ajar. Nah, itu kan salah satu bentuk teguran atau bentuk dari cemoohan. Nah, cemoohan yang kalian dapat itu merupakan sanksi yang kalian dapatkan jika kalian melanggar dari norma kesopanan. Jadi, sanksi negatif itu kalian mendapatkan cemoohan. Nah, kalau sanksi positifnya kalian akan mendapatkan sebuah pujian. Itu adalah salah satu contoh dari norma kesopanan. Oke, kita lanjut ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya berasal dari kalbu atau hati nurani manusia. Kalau contohnya dari norma kesusilaan itu yaitu perbuatan jujur dan tolong menolong. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kalian habis menolong seseorang, pasti di dalam kalbu kalian atau di dalam hati kalian ada perasaan senang kan? Ada perasaan yang pokoknya perasaan berbeda. Nah, sama dengan juga kita sudah berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang jujur.
kita tidak berbohong, pasti naluri hati kita itu ikut merasa tenang. Nah, itu merupakan sanksi positifnya. Tapi, kalau kita melanggar dari norma kesusilaan, contohnya lawan dari jujur yaitu berbohong. Ya, kalau kita berbohong, sanksi yang kita dapatkan adalah rasa gelisah. Nah, gitu ya. Jadi kalau norma kesusilaan, sanksi negatifnya itu gelisah, tapi kalau sanksi positifnya itu rasa senang atau bahagia. Jadi, itu sanksi norma kesusilaan. Ya, jadi intinya yang bisa merasakan mengenai norma kesusilaan ini sanksinya hanya kita sendiri. Diri kita pribadi yang seperti itu, kalau kita berbuat hal yang membanggakan, kita akan diri kita sendiri yang akan merasakan bentuk atau rasa senang dan bahagia. Nah, jadi rasa senang dan bahagia itu kita rasakan dari hati nurani kita. Dan kalau kita berbohong atau berbuat jahat, pasti hati kita sangat gelisah ataupun tidak tenang. Nah, perasaan gelisah atau perasaan tidak tenang itu merupakan dampak kalau kita melanggar dari norma kesusilaan. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke norma selanjutnya, yaitu norma agama. Yakni norma agama itu sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita seperti sembahyang. Untuk yang agama muslim itu seperti sholat, mengaji. Nah, yang non muslimnya kita melaksanakan ibadah, sembahyang dan sebagainya. Nah, untuk norma agama itu sanksinya terdiri dari 2 macam, yaitu ada sanksi positif dan sanksi negatifnya. Nah, untuk sanksi negatifnya kita akan mendapatkan dosa, yaitu dosa jika kita melanggar salah satu dari contoh norma agama, misalkan melanggar sholat. Ya, sanksinya adalah dosa. Kalau sanksi segi positifnya, kita akan mendapatkan pahala jika kita melaksanakan sholat, melaksanakan sembahyang, atau melaksanakan mengaji. Nah, itulah salah satu contoh dari norma agama. Selanjutnya, kita bahas norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari aturan pemerintah. Jadi, yang membuat aturan hukum itu adalah pemerintah. Contoh dari norma hukum, misalnya salah satunya yaitu tertib berlalu lintas. Jadi, kalau kalian melanggar norma hukum ini, kalian akan mendapatkan sanksinya berupa denda atau penjara. Jadi, kalau kalian melanggar lalu lintas, pasti ditilang dan mendapatkan sanksi, yaitu bayar ke pengadilan. Nah, berarti kalian mendapatkan denda. Nah, jadi sanksi dari norma hukum, kalau kalian melanggar itu kalian akan mendapatkan denda atau penjara. Misalnya kalian mencuri, narkoba, nah itu kalian akan mendapatkan sanksinya. Nah, dari keempat norma ini ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Nah, ini yang mengikat paling kuat atau sanksinya yang paling tegas itu adalah norma hukum. Nah, di norma hukum ini kita tidak bisa main-main karena sanksinya begitu tegas atau begitu ketat. Jadi, yang mendatangkan sanksi ini sendiri itu adalah langsung dari negara. Jadi, di antara keempat norma ini, daya pikatnya yang paling kuat itu norma hukum. Nah, paham sampai sini? Ya, oke. Baik, saya ulangi lagi. Jadi, norma itu terbagi menjadi 4. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, masing-masing norma ini memiliki sumber sanksi
dan contoh tertentu. Nah, kita berbicara mengenai sanksi. Kalau kita berbicara mengenai sanksi, sanksi ini tidak hanya berupa sanksi negatif saja. Sanksi ini juga berbentuk sanksi positif. Contohnya kalau di norma agama, sanksi positifnya itu berupa pahala. Kalau di norma kesusilaan, sanksi positifnya itu rasa senang atau rasa gembira. Kalau norma kesopanan, sanksi positifnya itu suatu pujian. Nah, dan di norma terakhir yaitu norma hukum, sanksi positifnya kalau kita tidak melanggar hukum berarti kita tidak mendapatkan denda atau penjara. Semoga kalian paham ya sampai di sini pada materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.